Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang BUMS. Tanpa basa-basi, ini dia BUMS. Badan usaha milik swasta atau disingkat dengan BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki swasta secara individu ataupun kelompok. Tujuan kegiatan BUMS adalah mengembangkan dan memperluas usaha-usaha, membuka lapangan kerja, memperoleh laba-laba sebesar-besarnya. Oke, yang kedua ada bentuk-bentuk BUMS. Bentuk-bentuk BUMS terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis perseorangan tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil. Terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contohnya adalah seperti usaha kecil atau UKM. Terus ada UKM kecil, ada UKM juga yang menengah seperti bengkel, penatu, salon kecantikan, rumah makan, persewaan perkantoran dan internet, toko kelontong, toko bakso keliling, dan perdagangan asongan. Selanjutnya ada firma. Firma atau sering juga disebut FA adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pribadi pendirian perusahaan. Nah, selanjutnya persekutuan komoditas atau CV adalah aliansi atau kerjasama yang didirikan oleh seseorang untuk menjalankan bisnisnya. Orang yang menjalankan perusahaan ini juga seseorang pemimpin. Ada 2 aliansi dalam bisnis CV, sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah orang yang bertanggung jawab menjalankan bisnis. Sekutu aktif ini memiliki hak melakukan semua hal yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, termasuk perjanjian pihak ketiga. Sekutu aktif sering disebut sebagai perusahaan pengelola atau persero. Kedua, sekutu pasif adalah sekutu yang menginvestasikan modalnya dengan perjanjian tertulis internal kedua belah pihak di suatu perusahaan. Dengan kata lain, jika perusahaan mengalami kerugian, mitra pasif tersebut hanya bertanggung jawab atas modal yang dikandungnya. Kemudian jika perusahaan memperoleh laba, mitra pasif hanya akan menerima modal yang ditransfer. Pasif hanya akan menerima modal yang ditransfer. Sekutu pasif juga tidak memiliki hak yang mengganggu manajemen atau aktivitas bisnis perusahaan. Contoh dari badan usaha CV adalah CV, Catur Permata Indonesia, Bintang Permata, dan lain-lain. Perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebaik saham yang dimilikinya. Besarnya modal perusahaan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya. Keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas, contoh dari badan usaha PT, yaitu seperti PT Bank Sentral Asia, PT Indofood, PT Gudang Garam, dan lain-lain. Lalu apa aja sih peran BUMS dalam ekonomi nasional? Yang pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan. BUMS adalah sumber utama penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. BUMS dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui supply chain atau rantai pasokan. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas. BUMS mendorong peningkatan produktivitas dengan menciptakan inovasi, teknologi baru, dan metode bisnis yang lebih efisien. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak produk
dan jasa dengan biaya yang lebih rendah. Lalu yang ketiga adalah menyediakan barang dan jasa. BUMS menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri. Ini merupakan makanan, minuman, pakaian, peralatan rumah tangga, kendaraan, energi, dan yang lain-lain. Lalu yang keempat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. BUMS memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi dalam berbagai sektor. BUMS dapat memberikan sumber daya dan modal yang diperlukan oleh proyek infrastruktur dan pengembangan industri. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.